Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Aidula Dahartini dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi mengenai pembelajaran dan proses kognitif. Pembelajaran dan proses kognitif. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang yang dalam representasi atau asosiasi mental yang dihasilkan dari pengalaman. Proses kognitif adalah suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau sesuatu peristiwa. Melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Perspektif berbeda dalam pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan pada proses berpikir siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai perubahan yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus respon, yaitu suatu proses yang memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang kedua, psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental, seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Yang ketiga, teori kognitif sosial adalah teori yang membahas bagaimana orang belajar dengan saling mengamati dan bisa menjelaskan. Contohnya, Darren dapat belajar membuat topeng kertas dengan cara mengamati Clara. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Yang pertama, pengaruh proses-proses kognitif. Mendorong siswa untuk berpikir tentang pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Contohnya, ketika mengenalkan konsep mamalia dan meminta siswa untuk memberikan banyak contoh. 2. Selektivitas atas apa yang dipelajari. Membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Contohnya, memberikan pertanyaan kepada siswa yang harus mereka jawab, sementara mereka membaca buku teks mereka. 3. Konstruksi makna. Memberikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Contohnya, membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik yang akan mereka pelajari. 4. Peran pengetahuan dan keyakinan awal. Mengkaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. 5. Meningkatnya kapasitas proses-proses kognitif yang canggih seiring bertambahnya usia. Mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Contohnya, ketika mengajarkan anak-anak TK keterampilan hitung dasar. 6. Keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Merencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Contohnya, membantu siswa memahami garis lintang dan garis bujur. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif terbagi menjadi 3. 1. Memori. Memori merujuk pada kemampuan pembelajaran untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. 2. Penyimpanan. Penyimpanan merujuk pada proses penempatan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Contohnya, setiap kali kita masuk kelas, tanpa diragukan, kita menyimpan beberapa ide yang disampaikan dalam kuliah atau diskusi kelas. Yang ketiga, pemanggilan. Pemanggilan, proses meningkatkan kembali atau proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali. Contohnya, mungkin perlu beberapa detik kita mengingat ibu kota Prancis dan tahun perjalanan Columbus.
sebuah model memori manusia, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sensory register. Sensory register adalah komponen pertama dari sistem ingatan di mana informasi yang masuk bertemu. Sensory register menerima banyak sekali informasi dari panca indera dan menahannya dalam waktu sangat singkat, tidak lebih dari 2 detik. 2. Memori kerja atau jangka pendek. Memori kerja atau jangka pendek, komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahaminya. Yang ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajaran menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal-hal ini telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Penyimpanan memori jangka panjang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu pada saat ini, sebelumnya, dan nantinya. Pengetahuan prosedural. Belajar dengan melakukan banyak hal. Pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang telah didokumentasi atau disimpan dalam wujud berupa media atau semacamnya. Pengetahuan implisit. Pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Bagaimana pengetahuan deklaratif dipelajari? Pengetahuan deklaratif dipelajari ada 5 cara. Yang pertama, pengulangan. Mengulang informasi kata demi kata, entah secara mental ataupun diucapkan. 2. Pembelajaran bermakna. Meningkatkan antara informasi baru dan pengetahuan awal. 3. Organisasi. Membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi baru. 4. Elaborasi. Memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahui. 5. Pembayangan visual. Membentuk gambaran mental informasi. Peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan jangka panjang. Yang pertama, membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara tepat. 2. Membantu mereka memahami sesuatu. 3. Memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. 4. Membantu mereka mengelaborasi informasi. Pemanggilan memori jangka panjang. Beberapa informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dengan mudah di kemudian hari. Prosesnya sama dengan yang terjadi ketika kita mengikuti rentetan pikiran dari kata kuda. Jika alur asosiasi pada akhirnya mengarahkan kita pada apa yang kita coba ingat, maka kita akan mengingatnya. Mengapa pembelajaran kadang-kadang lupa? Pertama, kegagalan untuk mengingatkan kembali. Kegagalan untuk mengingatkan kembali, kegagalan menemukan informasi yang ada dalam memori dalam jangka panjang. 2. Kesalahan rekonstruksi. Kesalahan rekonstruksi, seseorang mengingat bagian suatu informasi yang dicari dari memori jangka panjang, namun tidak dapat mengingatnya semua. 3. Interferensi. Interferensi, fenomena di mana sesuatu yang tersimpan di dalam memori jangka panjang menghambat sesuatu yang lain dengan benar. 4. Kerusakan informasi. Kerusakan informasi, memudarnya memori seiring berlalunya waktu, akibat jarang memori tersebut digunakan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang psikologi pendidikan mengenai pembelajaran dan proses kognitif. Apabila ada penyampaian salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.